Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Kristus di pagi hari yang berbahagia. Kiranya pagi hari ini senantiasa menjadi berkat bagi kita sekalian. Tapi sebelum kita menjalani tugas kita masing-masing, apa yang akan kita kerjakan, marilah kita siapkan waktu untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami, menjadi pedoman dan petunjuk untuk kami jalani. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya berikan tema mengakui dosa. Mengaku dosa kita. Jadi kadang-kadang orang itu bermasalah pengakuan. Sudah tahu dia salah, sudah tahu dia berdosa, tapi dia tidak mau mengakui. Sebab memang itu sifat manusia itu selalu mau membenarkan diri. Tapi bagi kita sebagai anak Tuhan, mari kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosa kamu, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah kita itu setia, Allah kita itu adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi kalau kita tidak mengaku, bagaimana Tuhan mau mengampuni? Nah, artinya begini, kita harus mengakui dosa kita dan memohon pengampunan dari Allah.
Kalau kita mengakui dosa kita, kita akan mengaku dan minta ampun. Kalau anak itu dia merasa bersalah, dia akan berkata kepada orang tuanya, ampun papa, ampun mama, sebab dia merasa bersalah. Tapi kalau anak itu merasa tidak bersalah, dia tidak akan mau minta ampun, walaupun sebenarnya salah. Nah, Mazmur pengampunan dosa dan pendamaian dengan Allah. Kalau kita diampuni, maka kita akan berdamai dengan Allah. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Nah, jadi kita beritahukan kepada Tuhan segala dosa, kesalahan, jangan disembunyi. Kita mengaku kepada Tuhan semua pelanggaran kita, Tuhan akan ampuni segala dosa-dosa kita. Mengaku dan memberitahukan dosa dengan hati yang tulus. Jadi kita harus dengan hati yang tulus. Kita sungguh-sungguh dan kita bertobat, akan senantiasa menghasilkan pengampunan Allah dan karunia kehadirannya yang kekal. Kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan ampuni dan Tuhan akan hadir. Tuhan bersama dengan kita. Sebab Allah itu kudus dan firman berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. Poin yang kedua, memohon kepada Allah supaya kita dapat hidup kudus. Nah, Allah itu kudus, karena itu kita harus kudus. Mazmur 32 ayat 1, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran, yang dosanya diampuni. Kalau dosa kita diampuni, itulah kebahagiaan yang luar biasa. Mungkin banyak orang berpikir kalau punya harta banyak, itu akan berbahagia, sehingga tidak jarang orang mungkin menipu sesamanya atau korupsi karena mereka berpikir harta itu adalah sumber kebahagiaan. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu bukan karena harta, tetapi kalau pelanggaran dosa kita diampuni, inilah sumber kebahagiaan. Mazmur 85 ayat yang ketiga, Engkau telah mengampuni, puji Tuhan. Tuhan mengampuni, sudah mengampuni kesalahan umatnya, telah menutupi segala dosa mereka. Tuhan tutupi dengan darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Segala dosa-dosa kita ditutupi oleh darah Yesus. Puji Tuhan. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan. Berkati supaya firman Tuhan boleh menguatkan iman percaya kami. Kami tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Sadar setiap saat mungkin kami masih berdosa, tapi kami juga mau minta ampun. Apakah itu kekeliruan melalui perkataan, pemikiran, tindakan, apa saja Tuhan, kuduskan kami supaya kami kudus sama seperti Engkau kudus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.